Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sebelum saya ingin melanjutkan pembahasan materi dan perkenalkan diri, untuk itu silahkan teman-teman like, comment, and subscribe. Terima kasih. Nah, di sini perkenalkan nama saya Dwi Lavinia Jultami dengan NIM 119103200841. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi Administrasi Pendidikan. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pembahasan materi mengenai problematika kualitas dan kuantitas pendidikan. Selamat menyaksikan! Pengertian dari problematika. Problematika adalah perbedaan antara sesuatu yang kita pikirkan dengan sesuatu yang ada pada realita. Permasalahan di dalam pendidikan itu lebih kepada perbedaan program-program pendidikan dalam peningkatan kuantitas, kualitas, efisiensi, relevansi, dan tenaga pendidik di dalam pendidikan. Jadi, permasalahan pendidikan ini disebut sebagai perbedaan program-program pendidikan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terlaksana di lapangan. Permasalahan pendidikan yang terjadi di Indonesia ada dua. Yang pertama, masalah kuantitas. Masalah kuantitas yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung di dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah disebabkan oleh keterbatasan daya tampung dari sekolah tersebut. Kesempatan untuk memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar ataupun tingkat sekolah lainnya. Yang kedua, masalah kualitas. Di masalah kualitas ini, pendidikan umumnya dilihat dari hasil output pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah kadar ketercapaian tujuan pendidikan itu sendiri. Karena kadar ketercapaian tujuan ini dapat dilihat dari tujuan terkecil, yaitu tujuan pembelajaran khusus atau indikator pencapaian hasil belajar. Kualitas ketercapaian atau indikator selanjutnya dapat menggambarkan ketercapaian tujuan pembelajaran umum atau kompetensi dasar. Penyebab rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia yang terdiri dari yang pertama, faktor pendekatan pembelajaran, seperti gagalnya sistem pendidikan serta asumsi-asumsi yang melandasi program pendidikan yang tidak sejajar dengan hakikat belajar. Kedua, faktor perubahan kurikulum, seperti jatuh bangunnya kualitas pendidikan Indonesia juga disebabkan oleh sering berubahnya kurikulum yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Ketiga, faktor pembelajaran terhadap kompetensi guru. Sebab, profesionalisme guru merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan, yaitu pemahaman tentang pembelajaran, kurikulum, dan perkembangan proses belajar gaya peserta didik yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang guru. Dinyatakan bahwasanya salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi profesional. Yang keempat, rendahnya sarana fisik. Yang kelima, rendahnya kualitas guru. Keenam, rendahnya kesejahteraan guru. Selanjutnya, rendahnya prestasi siswa, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan terakhir, mahalnya biaya pendidikan. Nah, itulah salah satu penyebab mengapa kualitas pendidikan di Indonesia ini rendah. Solusi problematika pendidikan. Terkait rendahnya masalah pendidikan, ada beberapa solusi yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah, yaitu mengingatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi dan berkualitas, di antaranya pertama, meningkatkan pemerataan pendidikan di kota maupun di desa. Kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas guru. Yang ketiga, menambah jenis pendidikan vokasi dan kompetensi. Keempat, meningkatkan anggaran pendidikan.
Kelima, menggunakan teknologi informasi untuk aplikasi pendidikan. Keenam, meningkatkan pembiayaan pendidikan untuk rakyat miskin. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan bagi yang belum mendapatkan pendidikan. Sehingga mereka juga bisa mengembangkan kompetensinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang terdiri dari: pertama, mengatur manajemen sekolah dengan baik. Kedua, peningkatan kedisiplinan harus diutamakan. Yang ketiga, pengajaran dilakukan oleh guru profesional terhadap bidangnya. Keempat, menggunakan media dan metode pembelajaran yang relevan. Kelima, memanfaatkan sarana dan fasilitas sekolah dengan baik. Keenam, memberikan motivasi pendidikan. Ketujuh, melakukan evaluasi bulanan. Dan yang terakhir, melakukan studi komparatif, pelatihan, dan workshop pendidikan. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.